Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada seorang yang berkata pada Ibnu Mas'ud, "Kami tidaklah sanggup mengerjakan sholat malam." Beliau lantas menjawab, "Yang membuat kalian sulit karena dosa yang kalian perbuat." Lalu, apakah kita termasuk orang yang sering melewatkan malam begitu saja, tanpa bangun untuk sholat malam, bahkan tanpa merasa bersedih? Mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi diri, dan mulai membiasakan diri untuk sholat malam, meskipun hanya berdiri melaksanakan 2 rakaat sebelum azan subuh berkumandang. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, 1 rakaat sholat malam itu lebih baik dari 10 rakaat sholat di siang hari. Luqman berkata pada anaknya, "Wahai anakku, jangan sampai suara ayam berkokok mengalahkan kalian." Suara ayam tersebut sebenarnya ingin menyeru kalian untuk bangun di waktu sahur. Namun sayangnya kalian lebih senang terlelap tidur. Salah seorang ulama terdahulu bangun di tengah malam yang sangat dingin. Saat meletakkan tangannya di bejana air, beliau merasakan sakit dinginnya air itu. Beliau ingin kembali ke atas tempat tidur dan hendak membatalkan niatnya untuk berwudu. Namun, beliau paksakan mencelupkan tangannya ke dalam air seraya berkata, "Sesungguhnya ini lebih ringan daripada panasnya api Jahannam." Apakah ini terjadi begitu saja? Tentu tidak. Semuanya membutuhkan proses dan perjuangan. Thabit Al-Banani berkata, "Saya merasakan kesulitan untuk salat malam selama 20 tahun. Dan saya akhirnya menikmatinya 20 tahun setelah itu." Jadi, total beliau membiasakan salat malam selama 40 tahun. Ini berarti sholat malam itu butuh usaha, kerja keras, dan juga kesabaran agar seseorang terbiasa mengerjakannya. Bisa karena terbiasa. Sholat tahajud tiap malam adalah sebuah kebiasaan yang kita pasti bisa melaksanakannya. Sholat tahajud bukan bakat yang dibawa sejak lahir. Yang namanya kebiasaan bisa kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana caranya membangun kebiasaan tahajud? Berikut ada beberapa tahapan dalam membangun kebiasaan sholat tahajud. Yang pertama adalah motivasi sholat tahajud. Apa motivasi kita? Apakah demi ingin menjadi orang kaya? Jika hanya ini motivasi kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Lupakan dengan karir dan bisnis. Fokuslah bahwa motivasi kita membiasakan diri sholat tahajud adalah karena cinta dan ketaatan kita kepada Allah. Jika ini motivasi utama kita, maka yang lainnya akan mengikuti. Begitupun sebaliknya. Banyak sekali manfaat dan hikmah dari sholat tahajud. Namun, bukan itu alasan kita membiasakan diri sholat tahajud. Alasan kita, motivasi kita hanyalah Allah. Hikmah dan manfaat sholat tahajud hanyalah tambahan motivasi. Bahkan kita harus menekankan pada diri kita bahwa meskipun tidak ada hikmah dan manfaat itu, kita akan tetap menjalankan sholat tahajud dalam rangka karena Allah semata. Jadi, tegaskan pada diri kita bahwa kita ikhlas membiasakan sholat tahajud. Bukan karena hal lain, bukan karena ingin balasan di dunia,
bukan juga untuk diceritakan kepada orang lain, bukan juga hanya mencapai kepuasan batin, tetapi kita sholat tahajud hanya karena dan untuk Allah semata. Sholat tahajud bukan sholat sunnah biasa, tetapi memiliki keutamaan yang lebih. Di antaranya dapat mengangkat kita di posisi yang tinggi, membuka pintu surga, dan berbagai kelebihan lainnya. Selama Allah dan Rasul-Nya yang mengatakan ini, kita boleh berharap keutamaan dan manfaat sholat tahajud. Yang kedua, mari rasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil untuk sholat malam, untuk menggugah semangat Anda dalam melakukan qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah dalam keheningan adalah rasakan dan hadirkan dalam hati dan pikiran Anda bahwa Allah yang Maha Agung menyeru dan memanggil Anda agar Anda bersimpuh di hadapannya. Renungkan apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran dalam mengomentari bagian awal surat Al-Muzammil. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Ini adalah seruan langit dan suara Allah yang Maha Agung. Bangunlah untuk bersungguh-sungguh, berusaha, bekerja dan beribadah. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat telah berlalu. Bangunlah dan bersiap-siaplah untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan Rabb-Mu mengangkat kami ke tempat terpuji. Dengan sholat, Al-Quran, tahajud, dan hubungan yang abadi dengan Allah itu merupakan jalan untuk mendapatkan tempat yang terpuji. Karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat, bertahajud, dan membaca Al-Quran, agar Rabb-Nya memberikan kedudukan yang diizinkannya. Luruskan niat hanya karena Allah, berharap balasan dan pahala seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan dikatakan Rasulullah dalam hadis sahih. Berharap berbagi hikmah dan manfaat sholat tahajud dalam kehidupan dunia kita. Ambillah inspirasi dari Rasulullah SAW, para sahabat, kaum salaf dan orang-orang soleh lainnya yang tetap berusaha untuk sholat tahajud apapun kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan diri dan jiwa dari dosa. Bertaubat dan berhenti melakukan dosa, sebab jika melakukan terus, usaha pembersihan akan percuma. Lakukan ibadah sebanyak mungkin untuk membersihkan hati kita yang kotor. Dalam buku Mensucikan Jiwa, Imam Ghazali menunjukkan bahwa semua ibadah itu untuk membersihkan jiwa kita. Oleh karena itu, lakukanlah berbagai ibadah semampunya. Ikuti berbagai pengajian, membaca buku yang terpercaya, dan mendengarkan berbagai ceramah. Setiap ilmu agama yang masuk ke dalam hati kita, itu akan membersihkan hati kita. Lakukan zikir, mengingat Allah sesering mungkin. Mengingat kematian, mengingat mati, bisa menjenakkan hati kita yang keras. Jauhi kesenangan dan gaya hidup yang hedonis. Jangan banyak tertawa, karena bisa mematikan hati. Makanlah hanya makanan yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal juga. Yang terakhir, berdoalah agar dimudahkan untuk bisa sholat tahajud. Amin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.